Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisriani dari kelas HR 19D dengan NIM 1057211322219. Baiklah, saya akan merangkum materi setelah MIT, di mana pada materi pertama itu ada perilaku orientasi situasional, perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari para manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional, di mana pendekatan kontingensi secara konseptual sangat menarik, tetapi juga sangat sulit untuk mengikutinya. Menunjuk dengan tepat hubungan agar variabel penting adalah cukup sulit. Mengembangkan suatu perencanaan yang tepat untuk menyelesaikan suatu motivasi tertentu, desain organisasi masalah pelatihan, dan penilaian prestasi memerlukan analisis yang cermat terhadap variabel-variabel penting dan hubungan dari variabel tersebut. Selanjutnya ada landasan historis atau konsep dasar, di mana psikoanalisa merupakan suatu sistem psikologi. Sebagai suatu sistem psikologi, psikoanalisa merupakan sistem yang paling lengkap yang tersedia. Psikoanalisa mengendalikan pengalaman individu baik di masa kini maupun di masa lampau, baik situasi individunya maupun situasi sosialnya. Psikoanalisa pada hakikatnya merupakan sebuah teori kepribadian. Teori kepribadian menurut Freud menyangkut 3 hal. Yang pertama, ada struktur kepribadian, di mana pada struktur kepribadian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ID, adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari ide ketika dilahirkan, ide kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Yang selanjutnya ada ego. Ego merupakan bagian rasional dan dasar dari pikiran. Yang selanjutnya ada superego, merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. Yang kedua ada dinamika kepribadian, di mana dinamika kepribadian terdiri dari bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ide, ego, dan superego. Yang terakhir adalah perkembangan kepribadian, di mana kepribadian berkembang sehubungan dengan 4 macam pokok sebagai sumber ketegangan, yaitu proses pertumbuhan fisiologis atau kedewasaan, frustasi, konflik, dan ancaman. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang terakhir, yaitu imigran. Imigrasi saat ini menjadi isu yang berkembang pesat pasca berakhirnya Perang Dunia. Gelombang perpindahan imigran ini menjadi sebuah fenomena yang akhirnya menjadi sebuah tren dikarenakan banyaknya orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang baru setelah peperangan. Pada umumnya, orang dari Eropa Timur akan berpindah ke Eropa Barat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Di samping itu, terdapat banyak orang yang dikirim oleh Hitler ke kamp konsentrasi di berbagai daerah di tanah Eropa. Imigrasi yang terjadi saat di dunia saat ini merupakan sebuah isu yang sangat besar, sehingga diciptakannya kebijakan-kebijakan yang oleh negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan adanya batas negara yang dilewati oleh para imigran, sehingga mereka perlu dilindungi. Hal ini diatur oleh Konvensi PBB tahun 1951. Negara yang meratifikasi diwajibkan untuk menjalankan isi yang telah tercantum di dalamnya. Sebagai contoh, negara memiliki banyak penduduk imigran adalah Eropa Barat, yang sering dianggap sebagai bagian dari Eropa yang paling maju, menjadikannya salah satu favorit bagi para imigran sebagai daerah tujuan untuk mencari kerja ataupun perlindungan. Para imigran ini cenderung mengisi kekosongan yang ada di tiap sektor, mulai dari low class worker, teliti, hingga high skill worker. Kemudian, isu imigran akan selalu menjadi 2 sisi koin yang berbeda, yang mana kadang dibutuhkan dan kadang juga tidak.
Ketika para imigran mengisi pekerjaan di sektor pekerjaan kasar, menunjukkan sebuah negara semakin makmur, sehingga warga negara tersebut akan menghindari pekerjaan di sektor pekerjaan kasar. Tetapi di saat yang sama, ketika terjadi overpopulation of immigrants, ada kecenderungan adanya penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. Tak jarang oversupply imigran mengakibatkan terjadinya kriminalitas dikarenakan susahnya mencari lapangan pekerjaan. Bisa dilihat dari laporan PBB tentang imigrasi tahun 2017, di mana para imigran pada tahun 2016 berhasil mengirimkan uang sebesar 413 miliar dolar ke kampung halaman atau tempat asalnya. Ini merupakan sebuah jumlah yang luar biasa. Efek yang diberikan kepada negara asal sangat membantu perekonomian keluarga mereka yang bisa meningkatkan tingkat pendidikan, ekonomi, kesehatan, taraf hidup, hingga lingkungan tempat yang lebih baik. Selanjutnya adalah saran bagaimana mahasiswa menghadapi perkembangan zaman di ranah perilaku organisasi. Mungkin yang pertama adalah bersikap terbuka untuk hal-hal yang positif. Karena di era globalisasi, bagi mahasiswa menuntut kita untuk selalu bersikap terbuka terhadap berbagai hal, apalagi di setiap organisasi. Terkadang ada kalanya pembelajaran baru yang kita temukan akan bisa berbuah positif di kemudian hari. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk bersikap open-minded terhadap hal-hal semacam ini nih. Yang selanjutnya adalah tingkatkan kemampuan berpikir. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena di dalam berorganisasi, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir yang baik, apalagi menghadapi di era globalisasi yang sekarang. Dengan memiliki kemampuan berpikir yang baik, maka secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan. Mungkin yang selanjutnya itu ada mengoperasikan teknologi dengan baik, karena supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman, di dalam organisasi harus juga mampu mengoperasikan segala bentuk teknologi dengan baik. Melihat pertumbuhan era globalisasi bagi mahasiswa seperti sekarang ini, kami juga harus memahami bahwa untuk bisa mencapai semua proses itu butuh perjuangan yang juga sangat maksimal. Dalam rangka melakukannya dengan baik, seharusnya bisa mengoperasikan penggunaan smartphone, laptop, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah buatlah planning rencana ke depan. Dalam menyikapi era globalisasi bagi mahasiswa, maka tidak ada pilihan lain selain membuat plan ke depan yang tepat. Dengan memiliki plan, maka hal tersebut akan memudahkan kamu untuk mengetahui apa saja yang sebaiknya dilakukan. Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang direncanakan. Itulah tadi pemaparan rangkuman dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.